Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai one sample t-test dan ANOVA ya. Jadi gini, bahwa kita ketahui bahwa uji analisis varian atau ANOVA dan uji T itu masuk dalam kategori parametrik test ya. Jadi sehingga syarat utama yang perlu dilengkapi adalah satu, harus terdistribusi normal data-datanya, kemudian tidak mempunyai variasi atau varian atau kemudian sama. Nah, kita masuk pertama di one sample t-test. Jadi metode ini menguji apakah suatu nilai tertentu atau nilai pembanding itu berbeda bermakna terhadap rata-rata dari sebuah sampel. Jadi asumsinya gini, metode ini menguji jadi apakah suatu nilai tertentu atau nilai pembanding berbanding atau sama dengan nilai rata-rata sebuah sampel populasi. Jadi kita ini misalkan di dalam kelas itu mahasiswa itu memperoleh nilai misalkan kimia dasar itu adalah sebesar misalkan 85. Bahwa kita ketahui rincian per mahasiswa itu pasti kita punya datanya berapa. Nah, apakah benar rata-rata dari semua sampel itu sebesar itu gitu, 85. Nah, itu kita analisis menggunakan sampel test ini. Kemudian ini ya yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk syarat analisis untuk one sample t-test itu yang pertama adalah data kuantitatif, kemudian terdistribusi normal dan homogen ya pasti. Nah, untuk perumusan hipotesisnya bisa mengacu pada H0 itu rata-rata sampel berbeda bermakna dengan nilai pembanding. Kemudian H1 rata-rata sampel tidak berbeda bermakna dengan nilai pembanding. Nah, nanti ini sebagai acuan untuk menarik kesimpulan apakah hasil yang diperoleh dari analisis itu sesuai dengan hipotesis. Untuk pengambilan keputusannya sendiri, jadi misalkan gini, kita mendapatkan nilai pi atau probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 itu diterima. Nah, sebaliknya misalkan nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, misalkan H0 diterima itu berarti nanti rata-rata sampel itu berbeda bermakna dengan nilai pembanding seperti itu. Jadi tidak sama, berbeda bermakna dengan hipotesis awalnya tadi misalkan 85. Kita hasil analisnya itu nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, misalkan 0,08 seperti itu. Bisa kita simpulkan bahwa rata-rata sampel yang ada di populasi tersebut itu berbeda bermakna dengan nilai pembandingnya atau 85 itu sendiri. Nah, kemudian ini ya pada output SPSS atau one sample test, cek harga signifikansinya atau dua sisi atau two pilot. Nah, itu harganya dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Sebenarnya ini opsional juga, bisa kita juga bandingkan dengan 0,02 itu juga bisa. Dan tapi untuk syarat diterimanya 0,05 sudah memenuhi syarat. Nah, ini untuk contoh kasusnya. Misalkan di sini ya, seorang peneliti atau ahli farmakologi itu ingin meneliti onset suatu obat analgesik, misalkan prazotamolen. Nah, terhadap 6 probandus, misalkan 6 pasien. Namun sebelum diujikan, peneliti sudah memperoleh data pembanding berdasarkan riset yang dilakukan oleh bagian research and development dari perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Data-data dari perusahaan tersebut menyatakan bahwa rata-rata omset obat analgesik tersebut itu 75 menit. Ketika jadi omset itu ini ya, waktu yang diperlukan obat tersebut itu menimbulkan efek analgesik itu sendiri dari setelah minum, terhitung setelah minum obat tersebut. Nah, kemudian peneliti melakukan riset untuk membuktikan data perusahaan tersebut. Dari ke-6 probandus tersebut diperoleh omset masing-masing seperti yang ada di layar. Seperti itu ya. Nah, disinilah
ranah dari one sample t-test itu untuk mengidentifikasi apakah betul onset yang diperoleh itu sebesar 75 menit seperti itu. Apakah betul rata-rata seperti itu sesuai dengan itu kan punya pabrik ya, punya industrinya itu 75 menit. Nah, ini kan kita melakukan penelitian tersendiri dengan Probandus ini diperoleh dari masing-masing onsetnya 78,3 menit, 74,7 menit, 80,5 menit, 83,6 menit, 75,0 menit, 77,6 menit. Nah, apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau berbeda bermakna atau tidak dari masing-masing sampel itu, rata-rata populasi sampel itu sendiri. Nah, cara yang pertama adalah ini ya, masukkan ke variable view data onset masing-masing dari hasil masing-masing Probandus itu sendiri. Baik, kita praktekkan secara langsung saja. Nah, misalkan di variable view ini kita masukkan tadi adalah data onset, nilai onset dalam bentuk menit. Jadi kita sudah tahu dalam bentuk menit. Kemudian bisa kita tampilkan pada data view seperti ini. Nah, kemudian isikan masing-masing data dari onset tersebut. Misalkan dari Probandus pertama tadi 78,3, kemudian 8,3, kemudian 74,7, setelah itu 80,5, kemudian 83,6, kemudian 75,0, kemudian 77,6. Nah, setelah data sudah dipastikan terisi semua sesuai dengan hasil penelitian, kemudian klik data view untuk menampilkan sudah data view tadi. Kemudian kita analisis dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore. Pada kolom dependent list atau ini berarti variabel terikatnya ya, itu kita masukkan onset tersebut dalam variabel itu. Nah, setelah itu kita klik plots, kemudian kan ini tujuannya untuk uji normalitas ya. Kemudian kita klik normality plots with test, kemudian klik continue. Setelah itu untuk melihat apakah data tersebut itu normal atau tidak, kita klik OK. Outputnya dari hasil analisis tersebut kita lihat apakah data tersebut normal atau tidak. Baik. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu 0,641, terhitung lebih dari 0,05, sehingga data yang dianalisis itu terbukti data tersebut adalah normal atau terdistribusi normal. Nah, ini seperti di contoh-contoh ini. Nah, ini. Jadi HO diterima. Kenapa? Ketika nilai signifikansinya atau probability-nya itu lebih dari 0,05, itu berarti HO diterima karena tidak ada berarti itu normal, berarti data-data dari masing-masing Probandus itu terdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita untuk menguji one sample t-testnya itu sendiri dengan cara mengklik analyze, kemudian klik one sample t-test. Yuk kita praktekkan langsung. Klik analyze, kemudian klik one sample t-test. Seperti ini ya, untuk tes variabel ini pasti hanya onset itu. Kita masukkan ke kolom tes variabel, kemudian klik option. Nah, itu untuk untuk men-setting berapa sih tingkat
taraf kepercayaannya itu mau dibuat berapa persen, misalkan 95% atau 98% juga boleh. Ini udah ya, kita kesepakatan 95%, dan klik continue. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Pada hasil one sample t-test ini kita peroleh bahwa nilai signifikansinya, oh ya mohon maaf, tadi untuk test value-nya kita belum isikan ya. Ini bahwa 90%, kemudian test value-nya ini kan tadi dari data hasil dari suatu industri itu 75 rata-rata omsetnya. Kita masukkan, kemudian kita bandingkan apakah sesuai dengan hasil dari pabrik tersebut atau industri tersebut atau tidak. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai seek to pilot-nya itu 0,063, sehingga nilainya itu lebih dari 0,05. Bahwa kita ketahui ketika nilai H0-nya itu lebih dari 0,05, nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga kesimpulan dari analisis ini adalah ini, bahwa hasil dari rata-rata antara sampel yang kita lakukan pengujian terhadap data value yang dari industri tersebut berbeda. Sehingga di sana misalkan di sana itu rata-rata untuk omsetnya itu 75. Nah, hasil analisis yang kita lakukan pengujian kemudian kita analisis menggunakan SPSS ini, one sample t-test ini, mendapatkan rata-rata 78,2833, sehingga memang berbeda bermakna antara pembanding tersebut. Nah, ini adalah cara-caranya tadi ya untuk menguji one sample t-test. Sudah kita lewati. Oke. Nah, kita masuk ke dalam analisis of variance atau ANOVA. Jadi metode ini digunakan untuk pengujian perbedaan rata-rata dari lebih dari dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, apakah terdapat variasi atau tidak dalam dua sampel yang tidak berpasangan itu sendiri. Nah, syarat yang pertama yang perlu kita penuhi adalah ini ya, sesuai dengan one sample t-test maksudnya di sini ya. Ini untuk ANOVA, itu datanya harus homogen, diuji dengan Levene-test untuk homogenitasnya, kemudian terdistribusi normal, dan sampel tidak berhubungan satu sama lainnya. Ada dua variabel sampel yang memang itu beda dan tidak bisa disatukan. Nah, gini, apabila dalam suatu penelitian atau percobaan terdapat satu perlakuan, maka analisis varian yang digunakan adalah one way ANOVA, misalkan satu varian. Tapi jika terdapat dua perlakuan atau dua jalur, makanya kita menggunakan dua jalan atau two way ANOVA seperti itu. Nah, langkah ujinya yang pertama adalah untuk mengetahui normalitas dan homogenitas dari sampel itu sendiri atau populasi itu sendiri. Kemudian jika normal dan homogen, kita lanjutkan untuk analisis ANOVA. Nah, jika salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka dilakukan transformasi data. Nah, misalkan gini ya, hasil dari transfer data tersebut itu menghasilkan terdistribusi normal, kemudian homogen, maka lanjutkan ANOVA. Tapi tidak, misalkan gini, terdapat salah satu dari syarat tersebut itu tidak terpenuhi, tidak normal ataupun tidak homogen. Nah, kita harus menggunakan parameter non parametrik ya, analisisnya dengan metode Kruskal-Wallis seperti itu. Nah, untuk tes homogenitas atau varians atau homogenitas ya. Nah, untuk jadi untuk ini syaratnya untuk perumusan hipotesisnya atau pengambilan nanti tujuannya untuk pengambilan keputusan. Hipotesisnya itu misalkan varian dari sampel-sampel adalah identik. Berarti itu H0. H0-nya kita sepakati itu untuk rumusnya. Kemudian untuk H1-nya varian dari sampel-sampel adalah tidak identik. Berarti tidak terdapat sampel-sampel itu tidak sama atau tidak homogen seperti itu. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusannya, misalkan hasil probabilitasnya atau P-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, ketika H0 diterima itu berarti varian dari sampel-sampel adalah identik atau homogen seperti itu.
maka H0 ditolak, itu berarti kan sama saja hasilnya adalah sesuai dengan H1 diterima. Nah, ketika H1 diterima berarti varian dari sampel-sampel adalah tidak identik, berarti tidak homogen seperti itu. Nah, ini untuk uji untuk ANOVA itu sendiri itu bertujuan untuk menganalisis apakah sampel-sampel mempunyai rata-rata yang sama. Kemudian meskipun yang dianalisis adalah variannya, namun asumsinya digunakan untuk membedakan rata-rata sampel itu sendiri. Nah, untuk perumusan hipotesisnya tadi ya, H0 itu sebagai rata-rata populasi adalah identik atau terdistribusi rata-rata populasi adalah identik atau homogen seperti itu. Untuk H1 sebaliknya berarti tidak homogen. Nah, seperti yang tadi untuk pengambil keputusannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dengan meninjau dari nilai probabilitasnya. Misalkan lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau homogen. Misalkan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak seperti itu. Nah, ini untuk kasus one way ANOVA. Jadi kita mengambil sebuah kasus yang berada di masyarakat ya, misalkan ingin meneliti membandingkan ya penjualan HP dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kemudian, nah, para pembeli itu di HP tersebut itu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Nah, kemudian kita akan mengkaji dan meneliti. Yang pertama, berapa rata-rata penjualan keempat merek HP tersebut? Nanti kita bisa analisis. Kemudian, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat merek tersebut? Kemudian, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Bisa kita analisis di situ. Ini sangat cocok sekali ketika kita menjalankan bisnis, yang bisa kita analisis untuk misalkan untuk menyediakan stok merek HP apa yang perlu diperbanyak, kemudian kecepatan otomatis dengan stok yang banyak dan laku keras gitu kan, termasuk dalam fast moving ya, sehingga kita berguna untuk mempertimbangkan untuk ketika kita order. Nah, ini misalkan data yang kita gunakan itu seperti ini ya. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-10 untuk kita analisis dari masing-masing merek tadi, kita ketahui penjualan dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai ke-10 itu masing-masing sudah kita rekap data seperti itu dan kita analisis. Yang pertama ini, pada variable view tuliskan pada name. Nah, di sini ya variabelnya itu kita tuliskan merek dan penjualan. Kemudian pada values, jadi di bagian merek ya, values bagian merek itu kita lakukan pengkodean. Jadi untuk yang angka 1 itu untuk mewakili Samsung, 2 itu sebagai Oppo, kemudian 3 sebagai Vivo, dan 4 itu sebagai Lenovo. Nah, kemudian untuk measure-nya itu kita pilih skala ya, scale. Yuk kita praktekkan langsung saja. Jadi untuk datanya sudah saya cicil untuk input, kita tinggal meneruskan untuk analisisnya. Misalkan data variable view-nya seperti ini. Kita tuliskan merek, kemudian penjualan. Karena merek tadi itu ada beberapa macam merek, beberapa varian, harus kita lakukan pengkodean untuk menganalisis masing-masing merek tersebut. Misalkan gini ya, jadi sebelumnya dan values ini tertulis non. Nah, kita klik di sini. Nah, misalkan ini ya, coba kita remove semuanya. Untuk satu yang kita sepakat itu tadi adalah untuk mewakili Samsung. Kita klik add, kemudian 2 untuk mewakili Oppo. Untuk yang 3 kita mewakili Vivo. Kemudian untuk yang angka 4 itu mewakili Lenovo. Setelah itu klik add, kemudian OK. Sehingga nanti masing-masing merek itu harus kita pahami ada perwakilannya di situ. Kemudian setelah itu kita klik data view. Nah, jadi nanti
harapannya seperti ini ya. Misalkan kita mau menuliskan data Samsung misalkan ini. Nah, Samsung ini mewakili angka 1, 2, 3, dan 4. Nanti cukup di merek itu kita klik atau kita ketikkan angka 1, kemudian jumlah penjualannya ada 52, 1 ada 45, 1 48. Jadi 1 itu mewakili Samsung itu sendiri. Yuk kita langsung praktek saja. Nah ini 152, 145, dan ada 10 minggu kan tadi. Jadi satunya ada 10, duanya ada 10, total data itu ada 40 data ya kita masukkan seperti itu. Nah, setelah kita setelah selesai dalam memasukkan data dan diusahakan semua data sudah dinyatakan benar atau sesuai dengan hasil pengujian, kemudian kita analisis. Nah, dengan cara klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, setelah itu gini ya, dependent list atau di sini berarti variabel terikat. Variabel terikatnya itu adalah hasil penjualannya atau nilai penjualannya. Nah, untuk merek itu sebagai faktor atau variabel bebasnya. Misalkan variabel bebasnya mereknya Samsung, mereknya Oppo, Lenovo, dan sebagainya, itu sebagai variabel bebasnya. Variabel terikatnya adalah penjualan, hasil penjualan ya, karena merek tersebut, atau di sini dependent list. Nah, kemudian kita klik di post hoc itu untuk, nah ini milih to pay di sini, jadi untuk menganalisis lebih lanjut. Kemudian kita, nah ini untuk significance levelnya sudah benar 0,05 atau 95%, karena sisanya ada 5%, jadi taraf kepercayaannya itu 0,05, signifikansinya 0,05 atau taraf kepercayaannya 95%. Kemudian klik continue. Nah, jika sudah, kita klik option. Nah, di sini klik di bagian deskriptif dan homogenitas, homogeneity of variance. Jadi kita untuk menganalisis apakah data kita homogen atau tidak. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, dari data tersebut kita peroleh rata-rata ya. Jadi rata-rata penjualan masing-masing merek itu memang tertinggi di Samsung sebesar 45,3 rata-ratanya. Kemudian diikuti Oppo, Vivo, dan Lenovo. Nah, untuk menganalisis homogenitasnya, kita bisa melihat pada test of homogeneity of variance. Nah, kita lihat nilai signifikansi. Di sini bahwa tertulis 0,074, sehingga lebih dari 0,05. Nah, makanya kesimpulannya dari hipotesis tadi bahwa data yang diperoleh adalah homogen, sehingga bisa masuk ya untuk persyaratan one way ANOVA. Nah, seperti itu. Kita kembali ke PowerPoint ya. Jadi nanti di hasil pengujiannya itu tertulis, nah ini sudah hasil dari analisisnya tadi. Nah, jadi secara deskriptif rata-rata tertinggi pada merek Samsung dengan rata-rata 45,3. Nah, diikuti dengan Oppo, Vivo, Lenovo, dan itu ya dari keempat data tersebut. Kemudian jadi dari output SPSS dapat kita lihat perbedaan rata-rata dari masing-masing merek itu seperti sebesar ini ya, 45,3, 41,1, kemudian 39, dan 35,7. Nah, ini untuk homogenitasnya tadi seperti yang saya sampaikan pas di lembar SPSS, output SPSS, bahwa data tersebut lebih ini ya homogen ya, antara satu merek dengan satu merek lainnya seperti itu, karena lihat dari nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, sehingga bahwa dinyatakan data tersebut adalah homogen. Nah, kemudian ini ya, berdasarkan output dari ANOVA tersebut, nah di sini diketahui bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari probabilitasnya, atau nilai P-nya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,09. Nah, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek HP itu berbeda bermakna. Berbeda ya. Harusnya kalau misalkan
sama, itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, seperti ini tip dari dasar pengambilan keputusan di kolom ini. Saya cantumkan bahwa nilai signifikansinya atau probabilitasnya misalkan lebih dari 0,5, maka rata-rata itu sama. Tetapi ternyata nilai signifikansinya, nilai probabilitasnya itu adalah 0,09 atau lebih dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Nah, hal tersebut memang betul bisa kita lihat tadi di sini bahwa rata-ratanya itu memang sangat variatif dan selisihnya memang besar ya. Baik, nah ini selanjutnya dari hasil post hoc-nya tadi. Ini untuk HSD-nya tujuannya itu untuk ini ya, pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analis varian. Nah, misalkan gini. Nah, jadi kita lihat angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek HP tersebut adalah 4,2 yang diperoleh dari nilai rata-rata untuk penjualan merek Samsung dikurangi dengan merek Oppo. Nah, kan kita membandingkan antara sini. Yang kolom pertama ini Samsung dengan Oppo. Nah, 4,2 ini adalah selisih rata-ratanya antara Samsung dengan Oppo. Besar 4,2. Nah, kemudian untuk sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara ini ya. Jadi lower bound dengan upper bound itu sebesar ini 0,306 sampai 11,46 pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, kemudian ini ya, untuk menguji perbedaan rata-rata kedua merek HP tersebut dengan melihat nilai signifikansinya atau probabilitasnya. Jika lebih dari 0,05, maka penjualan Samsung dan Oppo sama, tapi dan perbedaan rata-rata penjualan tidak signifikan. Coba kita lihat di sini nilai signifikansinya ternyata lebih dari 0,05 yaitu 0,415. Hingga memang penjualan Samsung dan Oppo tidak signifikan ya. Jadi ini ya, maka penjualan Samsung dan Oppo sama dan perbedaan rata-rata penjualan tidak signifikan. Nah, tidak signifikan ya. Ini untuk kita pahami bahwa tidak sama untuk penjualannya, sangat berbeda ya antara Samsung dan Oppo, dan rata-ratanya itu tidak signifikan, penjualan tidak signifikan, perbedaannya tidak signifikan karena nilai kita lihat dari nilai P-nya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk data penjualannya ini untuk melihat kesamaan rata-rata pada subset 1 misalkan pada data untuk HSD tadi. Pada subset 1 ini terdata yang ada datanya adalah Lenovo, Vivo, dan Oppo. Nah, artinya penjualan ketiga mereka tersebut tidak punya perbedaan yang signifikan atau signifikansinya hampir sama-sama. Rata-rata penjualan Lenovo dan Vivo atau Oppo itu sama, tidak ada perbedaan signifikan seperti itu. Jadi masuk dalam golongan 1, misalkan golongan 2. Jadi penjualan antara Vivo, Oppo, dan Samsung itu rata-rata sama, tidak berbeda signifikan seperti itu. Nah, ini untuk kasus untuk Two-Way ANOVA ya, tadi 2 jalur seperti itu. Nah, di sini kita contohkan. Jadi seorang peneliti itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua yang dibandingkan dengan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, jadi ada 2 variabel berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Apakah nanti berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut? Nah, faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 2 taraf. Yang pertama SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. SLTA ini SMA ya. Kemudian sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Tambahin lagi ya, 2 aja. Kemudian adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai berikut. Nah, ini untuk jenis kelamin siswa itu laki-laki, kita split lagi dengan jenjang pendidikan orang tua SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, hasilnya sangat variatif.
Berarti total datanya terdapat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 data nanti ya, sekitar 40 data. Oh tidak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 42 data, 40 datanya. Kemudian ini, nah hipotesisnya nanti yang pertama ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Jadi pendidikan orang tua terakhir itu menentukan belajar matematika dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, hipotesisnya ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Jadi nanti pengaruh laki-laki atau perempuan itu mempengaruhi hasil belajar matematikanya. Kemudian ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa itu sendiri. Nah, yang perlu dilakukan yang pertama adalah input data seperti di keterangan ini ya, nanti kita praktekkan. Nah, nanti masing-masing komponennya kita isi sesuai dengan pengaturan ini. Yuk kita langsung saja variabel. Di variabel kita bisa tuliskan hasil pendidikan dan jenis kelamin itu sendiri. Hasil itu adalah nilai nanti, nilai outputnya, nilai akhirnya. Kemudian pendidikan tadi terbagi menjadi berapa, SMP, SLTA dan dan perguruan tinggi ya. Nah nanti yang awalnya di sini non itu kita klik satu itu mewakili SMP seperti yang saya jelaskan di kasus one sample test tadi, hanya ini berbeda variabel saja. Kemudian 2 adalah SLTA, 3 adalah perguruan tinggi seperti itu. Nah setelah ini kita lakukan kita klik data view dan kita masukkan masing-masing data sesuai dengan database tadi, sesuai dengan data yang ada di saya tampilkan tadi. Nah sesuai dengan ini. Kemudian setelah selesai dimasukkan, nah, baru kita lakukan untuk yang pertama adalah uji normalitas. Yang pertama dengan cara klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik univariat. Pada kolom univariat ini kita masukkan hasil belajar itu pada faktor, jadi ini variabel terikat ya, kita akan masukkan ke dependent variable. Kemudian untuk fix faktor atau variabel bebasnya itu adalah tadi tentang jenis pendidikan dan jenis kelamin ya. Setelah itu kita klik save. Nah, akan muncul seperti kolom yang di sini, univariate save seperti itu. Nah, kita klik standardize, nah, seperti ini. Kemudian klik continue. Jika sudah, jadi untuk maksud dari langkah ini itu ini ya, untuk menampilkan nilai residual standar yang akan diujikan normalitasnya nanti, seperti itu. Kemudian bisa klik OK. Nah, nanti akan muncul ZRE ini ya, atau hasil residual tadi, jangan diabaikan saja, itu nggak masalah. Kemudian setelah itu kita analisis untuk uji homogenitasnya seperti itu. Jadi syarat utama dari uji 2Y atau Y ANOVA, 2Y ANOVA atau 1Y ANOVA itu adalah normalitas terdistribusi normal dan homogen data-datanya. Gitu. Setelah itu kita klik menu analyze. Ini untuk langkah ke arah uji normalitas dulu ya, selesaikan dulu lagi kan, baru di standarisasi residualnya. Nah, kemudian klik descriptive statistik dan pilih explore. Setelah itu pada dependent list kita masukkan dari standard residual tadi, hasil standarisasinya tadi ke dependent list. Nah, kemudian kita klik plots. Kita klik normality karena kita ingin menguji normalitasnya. Kemudian klik continue. Nah, setelah kita klik tadi untuk plotnya sudah kita
klik di normality plot test tadi, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Di sini banyak muncul data-data yang kita ketahui. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini untuk tes untuk normalitasnya. Di ini ya, untuk hipotesis atau penentu keputusan tadi, ketika nilai signifikansinya atau probabilitasnya itu lebih dari 0,05, nah, hasil di normalitas Shapiro-Wilk-nya ini berarti data kesimpulannya data tersebut adalah terdistribusi terdistribusi normal, seperti itu ya, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kita kembali ke tadi saya cantumkan untuk hasil akhirnya sehingga kita tinggal menganalisis saja tadi seperti yang output dari yang saya tampilkan tadi, bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 hingga data terdistribusi normal, seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk uji homogenitasnya seperti data yang sudah kita inputkan tadi. Yang pertama dengan cara klik analyze, kemudian klik general linear model, dan klik univariate. Nah, kemudian ini ya, akan muncul kotak univariate, masukkan hasil belajar ke dalam dependent variable. Jadi variable terikatnya kita masukkan ke dependent variable, karena ini adalah variable terikatnya adalah hasil output dari hasil belajar itu sendiri. Kemudian masukkan pendidikan dan jenis kelamin ke fixed factor atau variabel bebasnya, lalu klik option. Baik, kita praktekkan langsung saja. Yang pertama tadi untuk uji homogenitasnya, yang pertama dengan cara klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik klik univariate. Untuk hasil belajar itu adalah outputnya, hasil dari variabel bebasnya itu berupa output atau variabel terikat dependent variable, itu hasil belajar. Kemudian untuk fixed faktornya adalah jenis kelamin dan pendidikan itu sendiri. Iya. Kemudian bisa klik option. Pada kolom univariate option kita masukkan data pendidikan, kemudian data jenis kelamin, kemudian pendidikan dan jenis kelamin, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel ini, masing-masing komponen pendidikan jenis kelamin ini saling mempengaruhi terhadap hasil pengeluaran tadi atau tidak, atau kita uji homogenitasnya terlebih dahulu apakah homogen atau tidak. Kemudian klik homogeneity test, kemudian descriptive statistik. Nah, significance levelnya 0,05 ya, ini titik ini berarti 0,05 atau taraf percayanya 95%, seperti itu. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah klik continue kita klik OK. Kita lihat dari data di sini. Untuk hasil uji homogenitasnya, kita ketahui dilihat dari Leven test ya, Leven test. Kita lihat nilai signya atau signifikansinya atau nilai pi atau probability-nya itu di sini tertulis 0,748. Syaratnya ketika nilai atau penentu keputusannya, misalkan nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, bahwa data tersebut adalah terbukti homogen, tidak ada variasi yang signifikan, seperti itu. Nah, kita lihat di PowerPoint ya, sudah saya simpulkan tadi hasilnya. Nah,
di sini sudah terlihat bahwa nilai SIG-nya itu 0,74 sehingga lebih dari 0,05. Kemudian dari hasil ini terbukti bahwa hasil data dari ini pengolahan hasil analisis kita itu terbukti terdistribusi normal. Nah, ini untuk perumusan hipotesis hasilnya. Misalkan ini untuk hasil ya, tadi ini kan baru uji homogen dan normalitas sudah terbukti tadi normal dan homogen. Kemudian untuk analisis adakah keterkaitan antar variabel terhadap hasil keluarannya, outputnya berupa hasil nilai hasil belajar matematika siswa tersebut. Nah, di sini untuk H0 itu kita sepakati rumusannya adalah ada perbedaan bermakna hasil berdasarkan variabel faktor. Jadi masing-masing variabel faktor tadi mempengaruhi. Misalkan tingkat pendidikan terakhir orang tua SMP, SMA ataupun perkuliahan itu mempengaruhi hasil dari belajar matematikanya itu. Maupun misalkan jenis kelamin dari siswa itu sendiri pun mempengaruhi. Nah, itu untuk rumusan H0. H1-nya berarti berkebalikan. Tidak ada perbedaan bermakna hasil berdasarkan variabel faktor. Jadi misalkan tingkat pendidikan terakhirnya orang tua, kemudian jenis kelaminnya siswa itu tidak mempengaruhi dari hasil belajar matematikanya itu kelas seperti itu. Untuk pengambil keputusan jika misalkan nilai probabilitasnya atau nilai P-nya kurang dari 0,05, jadi H0 diterima. Tapi misalkan nilai P-nya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak seperti itu. Nah, kita langsung saja di hasil analisisnya ya. Ini tadi untuk hasil analisisnya. Kemudian, nah ini bahwa ini sudah saya tandai. Jadi hasil outputnya tadi coba kita lihat. Dari antara variabel-variabel tadi yang kita lakukan pengujian, itu kita ketahui bahwa dari pendidikan ya misalkan itu dengan hipotesis tadi ya, melakukan pengujian hipotesis pertama berdasarkan output yang saya berikan. Jadi ini yang saya tandai warna merah ini, nilai 6 misal kurang dari 0,05 atau di sini tertulis 0,00, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua sehingga diterima alasan tersebut. Jadi memang ada pengaruh jenjang pendidikan orang tua itu mempengaruhi hasil nilai belajar matematika siswa tersebut. Kemudian kita lihat pada variabel faktor di jenis kelamin, nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,685. Maka H0-nya ditolak, sehingga di sini jenis kelamin itu tidak mempengaruhi dari hasil belajar siswa. Jadi mau laki-laki mau perempuan itu tidak mempengaruhi hasil atau nilai hasil belajar matematika siswa itu sendiri. Nah, kemudian tadi di ini ya jenis kelamin. Kemudian di ini hipotesis ketiga. Jadi ada nggak sih keterkaitan antara pendidikan dengan jenis kelamin siswa kemudian mempengaruhi hasil belajar matematika itu. Nah, pada yang saya tandai di tanda hijau ini dapat nilai signifikansinya itu 0,490 atau probabilitasnya itu 0,490. Jadi dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara pendidikan terakhir orang tua terhadap jenis kelamin yang mempengaruhi nilai belajar matematika siswa, sehingga itu adalah hasil analisis akhirnya seperti itu, sehingga kita bisa mengambil sikap ketika di kelas kok dapat nilai matematika sangat variasi misalnya seperti itu. Tapi kan rata-rata itu harus mungkin ya, data-datanya harus mungkin, artinya saat mungkin ya normal. Saya itu bisa kita lakukan analisis apa sih yang mempengaruhi tingkat nilai dari siswa di kelas atau mahasiswa di kelas, seperti itu kita bisa aplikasikan. Baik, ini untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Nanti
ada beberapa soal yang bisa kalian akses di e-learning, nanti bisa dibuka dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan lagi di e-learning ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.